Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin mewawancarai bagaimana dan seperti apa masa kecil Mas Fadil, bisa diceritakan kepada saya. Oke, untuk mungkin singkat ya, saya dari Palembang, lahir tanggal 29 Maret 2003. Nah, untuk masa kecil saya itu sejujurnya saya agak-agak lupa ya, karena mungkin faktor usia juga. Yang paling saya ingat itu waktu dulu masih rumah di bedeng istilahnya kalau saya kecilnya. Nah, itu suka main, ya istilahnya main anak-anak pada umumnya dulu lah. Tapi yang paling saya ingat itu dulu ada mbah saya itu jual kayak ternak tawon. Nah, ternak tawon di belakang rumah. Nah, waktu itu saya sedang, biasalah kan anak kecil penasaran gitu kan, mbah ini apa mbah, ini apa. Nah, pada akhirnya salah satu tawon itu mengentup saya. Nah, sampai situ saya agak trauma sedikit lah sama tawon. Nah, itu mungkin sedikit plot twistnya waktu kecil saya lah gitu. Berarti seperti apa suasana lingkungan Mas Fadil ketika masa kecil itu? Oke, untuk lingkungan waktu itu ya pada saat mungkin sekitar 2006 atau 2007 ya. Nah, itu masih, Palembang itu belum kota-kota banget lah gitu. Masih ada hutan, masih ada lahan lebar lah gitu. Nah, untuk masa kecilnya sendiri itu kalau untuk tetangga itu minim, jarang ya. Jadi adapun tetangga ya jaraknya agak berjauhan lah gitu. Nah, maka dari kecil saya juga seringnya bermain mungkin sama saudara saya sendiri atau sama sepupu atau ponakan-ponakan saya itu. Mungkin itu. Dan ketika masa kecil di Palembang ya tadi ya? Bagaimana untuk pengaruh orang tua Mas Fadil? Ya, untuk pengaruh ya, karena waktu itu orang tua sibuk kerja, ya istilahnya cari nafkah lah gitu untuk anak-anaknya ya. Tapi mereka masih menyempatkan atau masih menunaikan kewajibannya lah untuk bermain sama anak-anaknya, menyenangkan anak-anaknya, dan juga mungkin untuk keluarganya juga yang pasti gitu ya. Tapi tetap kayak kasih sayang mereka masih ada lah, masih tetap ada gitu. Dan untuk saudara-saudara saya juga, ya alhamdulillah mereka sayang juga, karena kebetulan saya anak terakhir juga dari 3 bersaudara gitu ya. Jadi ya alhamdulillah paling disayang lah gitu. Mungkin itu. Anak bontot ya? Anak bontot, anak bungsu saya. Ada nggak, boleh nggak diceritain buat Mas Fadil ketika masa kecil itu pernah terobses atau melihat sebuah cita-cita yang sampai sekarang tuh mempengaruhi Mas Fadil? Ada nggak sih? Oke, untuk cita-cita mungkin kalau dari kecil ya biasalah anak-anak ya, anak SD terutama waktu itu ditanya sama guru, kalian mau jadi apa nih cita-citanya? Ya saya kayak ngelihat, wah polisi atau tentara gitu kan, karena mereka saya ngelihat kayak wah gagah, dan juga kayak bisa megang pistol, dan juga bisa istilahnya dalam tanda kutip ya bisa membunuh orang ya, tapi dengan syarat gitu. Nah, dari kecil mungkin sampai sekarang juga kayak terobsesi dengan ada instansi TNI lah gitu. Nah, dari dulu sampai sekarang juga kayak masih ingin berharap lah, kalaupun ada rezeki ya alhamdulillah bisa masuk, dan adapun kalau enggak ya mungkin rezekinya di tempat lain seperti itu. Tapi tetap kayak terobsesi dengan profesi, salah satunya tentara, itu masih ada di dalam diri saya gitu. Boleh Mas Fadil diceritakan untuk masa pendidikannya dari kecil sampai saat ini, di mana aja? Oke, untuk SD-nya saya itu ada di Palembang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada di SD 113 kalau teman-teman searching. Tapi untuk sekarang udah ganti namanya, saya nggak lupa nama sekolahnya nomor berapa gitu. Tapi waktu itu masih 113. Dan untuk jenjang SMP-nya, nah waktu itu di sini agak unik sih di waktu SMP-nya. Setelah lulus SD kan kita harus menempuh selanjutnya ada namanya SMP kan.
Nah waktu itu ada pendaftaran SMP negeri, saya ikut. Qadarullah nggak lulus, mau daftar di yang swasta, tapi waktunya cuma 1 hari, hari itulah gitu kan. Qadarullah juga tutup juga, sudah tutup dan nggak ada pilihan lain. Dari orang tua juga mendukung saya untuk melanjutkan di pondok, ya alhamdulillah. Dari SMP istilahnya dari MTS kelas 1, kelas 3 sampai kelas 3 itu di pondok, dan dilanjut MA-nya juga di pondok yang sama. Jadi alhamdulillah di pondok itu sampai 6 tahun seperti itu. Berarti dari SMP sampai lulus SMA. Iya betul. Ada nggak sih ketika Mas Fadil mondok guru atau teman yang paling memberikan dampak buat Mas Fadil gitu sampai lulus, sampai diingat-ingat gitu? Oke, mungkin untuk pesan dari guru atau ustadz ataupun juga teman yang paling saya ingat sampai sekarang, itu ada salah satu guru saya yang berpesan, karena mungkin background beliau juga itu sama seperti kayak cita-cita saya tadi, itu seorang tentara. Nah beliau ini dulu sempat ikut bela negara. Nah di pondok juga beliau ngajarnya itu seperti pramuka atau seperti paskibraka juga. Nah alhamdulillah saya ngikutin juga. Nah pesan dari beliau, kalau kamu mau masuk tentara silakan, tapi apa ya istilahnya, harus minta restu dulu dari orang tua dan juga mungkin ya dari ustadz-ustadznya terdahulu lah gitu kan. Nah untuk kalau pesan dari teman-teman juga ya, capailah cita-citamu juga gitu, sama lah, dan kejarlah impian juga gitu. Yang ya intinya sukses ada di tangan kita. Kalau bukan kita ya siapa lagi, seperti itu. Itu mungkin yang masih saya ingat sampai sekarang. Berarti Mas Fadil masih berpegang teguh dengan hal itu, dan apakah masih ingin mengejar cita-cita itu? Insya Allah kalau ada rezeki, kalau masih ada umur yang panjang, masih ada istilahnya masih 50%, saya masih ingin mengejar cita-cita saya seperti itu. Kalaupun rezekinya ada di tempat lain ya saya terima juga gitu. Berarti masih ada tekad ya untuk kesana? Insya Allah masih ada. Gak ada kata gagal, belum ada ya? Oh belum ada ya. Terus selagi kita masih bisa, selagi kita masih bangkit, dan banyak support juga dari teman-teman, dan khususnya juga dari orang tua, doa yang penting dari orang tua ya kita usahakan gitu. Berarti motivasi apa nih yang buat Mas Fadil tuh terus bersemangat dan membara? Kalau motivasi itu yang terpenting, saya teringat dari ucapan orang tua saya, kalau bukan saya penerus mereka itu siapa lagi gitu. Jadi sampai sekarang saya berkuliah, saya belajar di kampus STA Al-Fatah ini, itu semua tidak lain dan tidak bukan ya untuk keluarga yang pertama, dan yang kedua ya untuk lingkungan sekitar, memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Poinnya itu, adapun semisal ada buruknya ya jangan diambil ataupun jangan ditiru lah. Yang penting ketika orang tua sudah berbicara atau sudah mendoakan kita, insya Allah kita juga sudah mendapatkan pegangan lah gitu. Oh ini orang tua saya sudah mendoakan saya, sudah berjuang buat saya sampai detik ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan istilahnya umur mereka kan, sampai saat ini juga kan pasti istilahnya berkurang lah gitu kan, nambah tua, nambah ini. Nah kalau bukan kita ya siapa lagi. Intinya sampai saat ini yang terutama sih keluarga, itu motivasi buat saya sampai sekarang. Berarti Mas Fadil, kita harus sukses, dan kalau bisa orang tua kita menyaksikan. Iya betul, seperti itu. Mas Fadil mungkin dengan adanya cita-cita untuk menjadi bela negara atau polisi atau tentara, pernah nggak mengikuti kegiatan-kegiatan yang merana ke sana gitu? Alhamdulillah untuk pengalaman sendiri, sewaktu di pondok
dan juga selepas di pondok juga masih kami ikuti ya. Salah satunya waktu itu pas di pondok ada namanya organisasi UFO Al Fatah Rescue. Nah, di situ organisasi seperti penyelamatan, sama seperti Basarnas tapi ini masih di bawah Basarnasnya, dan ini di tim rescue-nya lah seperti itu. Dan untuk kayak pelatihan seperti tentara atau polisi seperti itu, alhamdulillah pernah kami ikuti juga sewaktu di UAR dan juga waktu di kuliah. Yang terpenting sih di waktu kuliah ya, karena pengalaman kita bertambah dan juga pengetahuan kita juga bertambah gitu kan. Dan yang pasti rasa penasaran kita itu lebih besar gitu. Gimana sih pelatihan tentara itu sebenarnya gitu. Dan alhamdulillah saya sekarang di kuliah itu pernah ikut pendidikan Menwa atau resimen mahasiswa. Nah, itu seperti bela negara juga, dan juga sama seperti pendidikan tentara pada umumnya. Tapi ini tidak terlalu keras pendidikannya, tidak terlalu beresiko lah. Tetapi inti sari atau inti dasar pendidikan dari tentara itu pernah kita dapati, pernah kita lalui di Menwa ini. Seperti itu. Baik Mas Fadil, pertanyaan terakhir, apa prinsip Mas Fadil dalam hidup ini? Prinsip, selagi kita masih berusaha, selagi kita masih ada umur, teruslah berjuang dan memberikan dampak manfaat kepada masyarakat sekitar. Setidaknya jangan kalau kita tidak bisa memberikan bantuan ke orang lain, jangan merepotkan orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.